berapa hari udah langsung sakit. Saya menghimbau kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk melakukan penyelidikan terhadap dokter yang menandatangani surat sakit tersebut. Pemirsa Silet, dari pembongkaran rumah Atta Larik, berikutnya yang juga tak kalah panas, ada kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Rasman Arif Nasution dan Hotman Paris Hutapea kembali memanas. Dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara kemarin, Rasman lagi-lagi tidak hadir dengan alasan masih sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit di Medan, Sumatera Utara. Pihak keluarga melalui kuasa hukum telah memberikan surat keterangan sakit, namun dalam sidang tersebut majelis hakim diduga seolah tampak meragukan kondisi Rasman. Lalu benarkah majelis hakim sampai memerintahkan jaksa untuk mengirimkan dokter sebagai second opinion memeriksa sakit Rasman? Sakitnya sebenarnya sakit vertigo, GERD, dan HT. Tetapi karena vertigo mengganggu keseimbangan, jadi dibutuhkan penanganan yang lebih optimal. Tidak akan terukur. Yang ini sudah 2 kali tidak dapat ditentukan. Ketua Umum silakan mengambil second opinion. Itu kami serahkan kepada Ketua Umum untuk dapat memastikan keadaan terdakwa ini sampai sejauh mana kesehatannya dan sampai sejauh mana dapat dihadirkan ke persidangan. Sampai sejauh mana kesehatannya dan sampai sejauh mana dapat dihadirkan ke persidangan. Jadi penundaan kita dengan alasan bahwa Bang Rasman memang benar-benar sakit. Ya, memang benar-benar sakit dan posisi dirawat di rumah sakit di Medan ya, di Sumatera Utara. Hingga majelis hakim berkesimpulan meminta jaksa penuntut umum untuk meminta second opinion terhadap dokter lain. Gitu. Sangat aneh, persidangan sebelumnya dia baru aja teriak-teriak sebagai humas dari Ormas. Tahu hanya selang berapa hari udah langsung sakit. Saya menghimbau kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk melakukan penyelidikan terhadap dokter yang menandatangani surat sakit tersebut. Benar nggak dia sakit? Meski Rasman Arif Nasution tidak hadir, namun sidang tetap berjalan dengan agenda pemeriksaan 3 saksi ahli, bahkan Iklim Hakim pun tampak hadir. Namun usai sidang, Iklima tampak menghindari awak media dan memilih untuk tidak memberikan komentar terkait kasusnya. Kuasa hukumnya Arifin Maternet menyebut bahwa mereka tidak ingin berpolemik dan lebih memilih untuk menunggu keputusan majelis hakim sebelum memberikan pernyataan resmi. Mungkin kalau Kim sementara belum bisa berkomentar, kami nggak mau berpolemik kawan-kawan. Kondisi ini udah cukup memberatkan buat klien kami. Hei Rasman, Iklim Hakim berani hadir sidang. Kau di mana kau? Katanya kau jagoan, berani. Hei, datang hadir sidang dong nanti. Sikap hakim yang diduga seolah meragukan membuat tim kuasa hukum Rasman meradang. Bahkan mereka menyebut akan membelikan tiket pulang pergi ke Medan bagi majelis hakim jika masih tidak percaya bahwa Rasman benar-benar sakit. Semua dokter pasti akan menulis seperti itu. Tidak mungkin dokter itu bisa memastikan bahwa dia akan sebut 3 hari pasti sembuh, nggak mungkin. Kalau majelisnya belum percaya, mau saya belikan tiket bisnis pesawat untuk berangkat, pergi dan pulang kemari. Jadi bisa melihat langsung. Jadi sebenarnya Rasman itu udah mengidap vertigo sama GERD itu udah lama sekali gitu. Udah sebelumnya udah pernah dirawat juga gitu. Pas pulang ke rumah
udah langsung muntah-muntah, kegeletak ya. Menanggapi hal ini, Hotman Paris Hutapea tak tinggal diam. Hotman juga tidak terima dengan pernyataan Ade yang menyebut dirinya sudah tua dan menggunakan alat bantu dengar. Lebih jauh, Hotman menyebut bahwa Rasman mungkin sakit karena ketakutan mengingat dirinya berpotensi mendekam di penjara atas kasus pencemaran nama baik yang tengah berjalan. Baru-baru ini, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan penetapan memutasi hakim 100 hakim lebih. Dan salah satu calon akan dimutasi itu adalah Ketua Majelis yang menangani perkara si Rasman. Saya nggak tahu apakah itu alasannya agar tunggu dulu hakim yang baru untuk mengadili perkaranya. Kita udah tahulah apa dibalik surat keterangan sakit itu. Udahlah, nggak usah pakai orang diguruin lagi deh. I know you, Rasman. I know you. I know you, Rasman. I know you. Jadi, udahlah. Jangan lagi ada surat sakit yang ketiga, oke? Nah, itu terserah dia lah. Saya nggak peduli ya dengan omongan dia, apalagi orang tua ya, dia udah tua gitu. Jadi saya menghormati aja lah, udah tua. Iya, menghormati orang tua aja lah, udah tua. Apalagi sekarang katanya kabarnya telinganya pasang apa ya? Alat bantu dengar gitu kan. Kalau soal tua mah semua juga tua, bapak dia juga tua, ibu dia juga tua. Saya tua kan dengan prestasi yang 100 kali lipat dari kehebatan suaminya. Beranjak dari perseteruan yang melibatkan Hotman Paris Hutapea dan Rasman Arif Nasution, kasus yang melibatkan aktor Jonathan Frizzy sampai saat ini masih terus berlanjut. Dan kemarin, Ijong yang berstatus tersangka namun tak ditahan karena alasan kesehatan kembali jalani wajib lapor ke Mapolres Bandara Soekarno-Hatta. Ijong terlihat mengenakan hoodie, topi hitam, dan sarung, serta masih berjalan dengan tertatih pasca operasi wasir. Atas dasar itulah, pihak kuasa hukum pun mengajukan penangguhan penahanan Ijong. Lantas benarkah kasus yang menjerat Ijong sudah dilimpahkan ke kejaksaan dan akan disidangkan dalam waktu dekat ini? Bang Ijong kondisinya tadi wajib lapor apa gimana Mas? Mas ini Mas. Mas Ijong. Bisa naik mana wajib lapornya tadi Mas? Ini Mas. Nanti. Ini kondisi loh, ini kondisi. Kondisinya gimana Mas Ijong? Masih pemulihan. Jadi berkaitan dengan penanganan kasus ini, untuk proses pemberkasan sudah selesai. Dari jajaran Satrarkoba Polresta Bandara Suta sudah mengirimkan berkas ke JPU. Di tengah sorotan publik, sosok Ririn Dwi Ariyanti justru memilih bungkam. Saat ditanya oleh awak media mengenai status hukum kekasihnya, Ririn tampak kesal, bahkan terlihat seperti membanting pintu mobil. Sikap Ririn yang enggan menanggapi kasus ini memunculkan spekulasi di kalangan publik. Benarkah Ririn tak menyangka bahwa Ijong bisa sampai terlibat dalam kasus hukum serius? Hingga bagaimana kelanjutan hubungan di antara mereka? Karirin, sedikit dong Karirin. Gimana Karirin udah sempat jengukin Kak Ijong belum sih Kak? Untuk masa... Untuk dari berkas perkara itu sudah kami lengkapi, tinggal menunggu petunjuk dari kejaksaan untuk berkas-berkas apa saja yang kurang. Dan kami juga terus berkomunikasi dengan Saudara JF sambil memantau kondisi kesehatan dari Saudara JF.